Bapak Koperasi Indonesia ini langsung tertarik pada Rahmi. Namun Bung Karno pun membantu melamarkan Rahmi yang usianya 24 tahun, lebih muda dari Bung Hatta. Ternyata Bu Rahmi ini adalah seorang anak dari mantan kekasihnya yang pernah beliau tolak demi cita-cita bangsa Indonesia. Halo bro, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Dafan Mulifa di Mulifa Channel. Kita akan menceritakan soal percintaan, kisah cinta dari sang proklamator tercinta yaitu Bung Hatta. Bagaimana mungkin secara kebetulan atau disengaja memperistri dari anak mantan kekasihnya ketika dulu. Bolehlah ini disebut serupa judul lagu band Dewa. Dulu pernah menggelar konser di beberapa kota. Bukan Cinta Manusia Biasa judul temanya, ya kan? Merupakan lagu yang disebut-sebut mahal dalam banyak aspek. Kedalaman lirik, kekuatan aransemen, estetika video klip dari judul lagu ini seolah memadai untuk menyemati kisah berjodoh bapak bangsa kita yaitu Muhammad Hatta. Satu kisah asmara anak manusia yang tak biasa. Jadi asal muasalnya tentang Ani Nurdin. Ia adalah perempuan anak seorang penerjemah di pemerintahan Aceh. Mestinya masih ingat bagaimana orang-orang di sekitarnya pernah menjodohkan ia dengan Bung Hatta ketika dulunya. Sebelum kita lanjutkan cerita kita ini, jangan lupa jika ingin baju yang sama dengan saya, ini dari Geng 123. Geng 123 ini dengan baju-baju bertemakan muslim. Bagus sekali untuk anak-anak muda yang mungkin mau hijrah ya. Dan sangat keren buat dipakai, bahannya lembut, mantap. Jangan lupa kalau mau beli grosiran itu di PGMTA Tanah Abang, lantai 5, nomor 3, Blok A nomor 37 sampai 39. Nah, nomor teleponnya bisa di deskripsi yaitu 081584841239. Hasilnya si lelaki kelahiran Bukit Tinggi itu menolak menikahi, padahal sudah ada hubungan spesial antara mereka berdua. Bukan karena soal paras ataupun tetek bengek bertalian jodoh, tapi karena Bung Hatta terikat janji tak akan naik pelaminan sebelum negerinya merdeka. Jadi kalau kita tidak merdeka, mungkin Bung Hatta tidak akan pernah menikah seumur hidupnya. Janji yang diucapkan semasa ia di umur pertengahan 20-an tahun itu di Rotterdam. Dan kisah cinta itu pun kandas demi sebuah kemerdekaan yang akan diraih 20 tahun setelah itu baru terkabul sebuah doa-doa dan cita-cita, bukan untuk Bung Hatta saja, tapi juga bangsa Indonesia. Di bab-bab awal kemerdekaan Indonesia, nyatanya tak semata soal perjuangan membangun negeri, namun juga upaya salah satu proklamatornya, yaitu Muhammad Hatta, atau yang lebih akrab kita sapa sebagai Bung Hatta, menemukan seorang wanita tambatan hati. Jadi kobaran jiwa patriot lelaki berdarah Minang itu membuatnya bertekad tak akan menikah sampai Indonesia merdeka dari belenggu penjajah. Namun berbulan-bulan setelah proklamasi, nyatanya Bung Hatta belum juga naik pelaminan. Akhirnya dia melabuhkan hati pada seorang perempuan yang bernama yaitu Rahim. Bung Hatta diceritakan pertama kali bertemu Ibu Rahmi ini di Institut Pasteur, Bandung. Saat itu ia dan Bung Karno sedang berkunjung. Meski hanya melihat sekilas, figur yang juga dikenal sebagai Bapak Koperasi Indonesia ini langsung tertarik pada Rahmi. Namun Bung Karno pun membantu melamarkan Rahmi yang usianya 24 tahun, lebih muda dari Bung Hatta. Ternyata Bu Rahmi ini adalah seorang anak dari mantan kekasihnya yang pernah beliau tolak demi cita-cita bangsa Indonesia dulu, yaitu Ibu Ani Nurdin. Bu Ani Nurdin ini menikah dengan kawan dekat Soekarno, yaitu Bapak Abdul Rahim. Nah, jadi Bu Ani Nurdin bukan terjebak pada sentimen penolakan Hatta ketika Insinyur Soekarno, orang yang dekat dengan suaminya sendiri, datang membujuk anaknya yaitu Ani. Rahim hendak dijodohkan Soekarno buat kawan seperjuangan setianya, yaitu Bung Hatta. Sosoknya yang pernah menolaknya demi idealisme diri, kini hendak dijodohkan dengan putrinya. Terkejutkah Hani? Ya sudah tentu. Hani pasti terkejut. Saya anggap perbedaan usia antara UK dan Bung Hatta terlalu jauh, katanya Bu Hani ini. Ani meminta waktu pada Soekarno
agar ia diberi kesempatan berdiskusi dengan UK. UK ini adalah sapaan dari Bu Rahmi dalam keluarganya. Dan ia telah berumur 19 tahun dan cukup dewasa untuk memutuskan masa depannya sendiri ketika itu. Ucapan Ani Nurdin pada Soekarno. Berbeda dengan sang bunda, adik dari Rahmi yaitu Titi, tidak menyembunyikan perasaannya. Dia menyebut, "Jangan mau kak, jangan mau yuk. Ia terlalu tua untukmu." Nah, bila Rahmi di usia Ranum 19, Atta tak ubah om atau bahkan sepantaran ayah mereka yaitu 43 tahun. Hal yang penting ialah bahwa Bung Hatta orang baik, ia seorang pemimpin yang baik dan ia teman baik saya sendiri, kata Soekarno meyakinkan kecocokan Bung Hatta andai jadi suami dari putri Ani Nurdin yaitu Bu Rahmi. Nah, Bung Hatta sendiri tercatat menyerahkan buku Alam Pikiran Yunani yang ditulis selama masa pembuangan di Boven-Digul sebagai mas kawin. Ia pun mempersunting Bu Rahmi di sebuah villa di Megamendung, daerah Bogor pada 18 November tahun 1945. Kala itu, Bung Hatta sudah berusia 43 tahun. Sedangkan Bu Rahmi baru berusia 19 tahun. Perbedaan usia ini nyatanya tak jadi halangan berarti bagi mereka yang kemudian dikaruniai 3 orang anak. Dan anak tersebut menjadi tokoh-tokoh juga di Indonesia ini. Hingga akhir hayat, Bapak Hatta, Ibu Rahmi adalah satu-satunya perempuan yang tercatat hadir di dalam hidupnya. Perhentian terakhir Bung Hatta setelah menuntaskan keinginannya membawa Indonesia merdeka. Tidak semua orang bisa punya kesempatan untuk bertemu dengan belahan jiwa dan saling memberikan cinta abadi hingga lanjut usia sampai maut memisahkan. 1000 kali cinta merupakan ungkapan tekad untuk memberikan cinta abadi kepada sang belahan jiwa. Itu kisah yang sangat romantis sekali dari Bung Hatta. Demi bangsa Indonesia merdeka, beliau sempat menolak seorang kekasih dan anak dari mantan kekasihnya tersebut menjadi istrinya sampai akhir hayat hidupnya. Oke bro, sampai di sini cerita kita tentang Bung Hatta. Seperti biasanya, majulah Minangkabau, majulah Indonesia bersama saya Dafan Mulifa, selalu di Mulifa Channel. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.